Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Nim dari kelas 2B, NIM 2019-151-061. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian ilmu alamiah dasar IAD, yaitu yang pertama, pengertian ilmu alamiah dasar. Manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa panca indera yang dapat menerima stimulus dari alam sekitar, dan dengan akalnya manusia dapat memberikan respon terhadap gejala-gejala alam yang menjadi suatu pengalaman karena manusia mempunyai rasa ingin tahu atau kuriositas terhadap segala yang ada di alam ini. Maka dengan pengalaman itu ia mengembangkan metode-metode berpikir dari masa-masa berikutnya, sehingga pengalaman itu berkumulasi dari zaman ke zaman berikutnya. Pengalaman merupakan salah satu terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman itu akan bertambah terus selama manusia ada di muka bumi ini dan mewariskan pengetahuan itu kepada generasi berikutnya. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar adalah bukan suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek. Jadi alamiah dasar tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ilmu alamiah lainnya. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam, natural science, merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi. Terbentuk konsep dari Fakultas Ilmu Alam Dasar IAD hanya mengkaji konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. IAD bersifat relatif dan berubah sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Menurut Abdul Ali dan Eni Rahman, tahun 2006, ilmu alamiah dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi, sehingga terbentuklah sebuah konsep dan prinsip serta metode ilmiah yang didasarkan pada satu, penemuan masalah, di mana adanya suatu masalah yang kita temukan secara empiris, membaca mulai memikirkan secara radiakal. 2, perumusan kerangka. Permasalahan dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah menjadi yang lebih jelas dari sebelumnya. 3, hipotesis. Hipotesis adalah usaha ini memberikan penjelasan atau jawaban sementara yang mengenai hubungan sebab akibat, mengikat faktor-faktor pembentukan kerangka masalah di atas. 4, eksperimen atau pengujian hipotesis. Pada bagian ini, usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta telah didapat. Jika fakta-fakta dalam dunia empiris, maka telah teruji kebenaran dari hipotesis tersebut. 5, teori berbagai langkah metode ilmiah telah dilakukan guna menemukan sebuah teori secara luas. Teori ini dapat diartikan sebagai suatu penjelasan teoritas mengenai suatu gejala tertentu. 5, teori berbagai langkah metode ilmiah lainnya dilakukan guna menemukan sebuah teori secara luas. Teori ini dapat diartikan sebagai suatu penjelasan teori mengenai suatu gejala tertentu. Yang kedua yaitu memahami alam pikiran manusia. Ciri-ciri manusia: organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya, mengadakan metabolisme, tanggap terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya bergerak, berinteraksi dengan lingkungan. Hakikat manusia dan keingintahuannya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Seluruh alam semesta yang dihuninya seolah manusia yang berkuasa dan berhak memanfaatkannya. Apakah itu benar? Jawabannya tidak. Karena semua makhluk hidup, semua makhluk ciptaan Tuhan berhak memanfaatkan apa yang disediakan di alam semesta ini, baik tumbuhan, hewan, maupun yang lainnya. Manusia merupakan makhluk yang sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan. Demikian juga hewan sebagai sumber protein. Hewan membantu transportasi maupun sumber pendapatan. Seringkali manusia diberi akal pikiran dan kemampuan, tetapi keduanya tidak sejalan. Kadang kemauan mengandalkan akal pikiran dan sebaliknya. Dengan demikian, pengaruh positif dan negatif lingkungan sangat tergantung bagaimana manusia menggunakan akal pikiran dan mengendalikannya. Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh.
Akal budi dan kemauan keras merupakan sifat untuk manusia memicu rasa ingin tahunya manusia. Pengembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Adanya rasa ingin tahu mendorong pengembangan alam pikiran manusia dari waktu ke waktu. Demikian juga fisik dan sifat manusia. Pengembangan pola pikir, pengetahuan sifat manusia, baik sifat pribadi maupun makhluk sosial. Fenomena manusia modern relatif lebih individualistik. Selain itu, manusia cepat dewasa karena pengaruh lingkungan dan era globalisasi. Perkembangan alam pikiran manusia dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek zaman. Dari zaman purba hingga modern, manusia selalu menghadapi berbagai masalah. Meskipun semua orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan meneliti sendiri. Pengetahuan yang terkumpul lalu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga pengetahuan selalu bertambah. Aspek kehidupan manusia. Yang pertama, rasa ingin tahu. Sejalan dengan usianya, anak mulai mencari jawaban atas keingin tahunya dengan cara menyelidiki atau bertanya. 2. Rangsangan dari luar tanpa ada dorongan diri dalam. Dapat disebabkan oleh lingkungan, dapat pula akibat keterpaksaan. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut Accomte, sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap, yaitu tahap teologi, metafisika, dan mitos. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita, yaitu pengetahuan yang tidak objektif tetapi subjektif. Dalam alam pikiran mitos, rasio dan penalaran belum terbentuk, yang bekerja hanya daya khayal, intuisi, atau imajinasi. Pengetahuan yang diperoleh baik melalui penalaran dedukatif maupun induktif tidak dapat diandalkan, sehingga himpunan pengetahuan yang diperoleh belum dapat disebut ilmu pengetahuan, tetapi sekedar pengetahuan atau segala apa yang ketahui tentang objek. Selanjutnya yaitu memahami perkembangan ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Pengertian ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan berlaku secara umum atau universal, yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang secara harfiah berarti pengetahuan. Namun dalam perkembangan pengertiannya menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau sains. Ilmu pengetahuan alam IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, melainkan juga merupakan suatu proses penemuan. Demikian, pada hakikatnya IPA adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta secara sistematis, dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Akan tetapi, IPA bukan hanya merupakan kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, prinsip, melainkan juga suatu proses penemuan dan pengembangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengetahuan harus melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah serta menuntut. Selanjutnya, itu dapat memahami bumi sebagai bagian dari tata surya dan alam semesta. Pembentukan alam semesta. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal, budi, dan sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda oleh rasa ingin tahunya. Untuk mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati dengan diperolehnya berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Teori tersebut dikelompokkan menjadi 1. Teori keadaan tetap, steady state theory. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. 2. Teori ledakan dahsyat, Big Bang Theory. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar. 3. Teori kreatio kontinua.
ditemukan oleh Fred Hoyle, Bindi, dan Gaul. Teori ini menyatakan bahwa saat menciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. 4. Teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30.000 juta tahun. Yang selanjutnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama, biosfer dan makhluk hidup. Biosfer disebut sebagai lapisan kehidupan di bumi, tempat di mana makhluk hidup tinggal dan melangsungkan kegiatan hidupnya. Lapisan ini terbagi 3 lapisan, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Asal mula kehidupan di bumi. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu respirasi atau bernapas, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, peka terhadap rangsangan. Keanekaragaman makhluk hidup. Dunia animalia terdiri dari 9 filum, yaitu filum Porifera, hewan berpori, contohnya bunga karang. Filum Colenterata, hewan berongga, contoh ubur-ubur. Filum Platymeltes, cacing pipih. Filum Nemathelyminthes, cacing giling. Filum Annelida, cacing gelang. Filum Mollusca, hewan bertubuh lunak, yaitu siput, kerang, dan cumi-cumi. Filum Echinodermata, hewan berkulit duri, contohnya bintang laut. Mamalia terdiri dari 16 ordo Monotremata, mamalia yang bertelur, contoh itik, platypus. 2. Ordo Marsupiala, hewan berkantung, contoh kanguru. 3. Ordo Insectivora, hewan pemakan serangga, contoh cucurut. 4. Ordo Chiropetra, mamalia bersayap yang aktif di malam hari, yaitu kelelawar. 5. Ordo Primata, hewan tinggi pertama, hewan berdiri tegak, contoh kera. Ordo Edentata, mamalia tak bergigi, contoh armadillo. Ordo Polydota, mamalia tak bergigi, rambut berubah menjadi sisik, contoh terenggiling. 8. Ordo Tubulidata, yaitu Aardvark. 9. Ordo Rodentia, hewan pengerat, contoh marmut. 10. Ordo Legomorpha, hewan golongan kelinci. 11. Ordo Cetacea, hewan golongan paus. Ordo Sirenia, hewan golongan ikan duyung. 13. Ordo Carnivora, hewan pemakan daging, contohnya beruang, singa. 14. Ordo Probedia, hewan yang 15. Ordo Pisodactyla, hewan herbivora berjari ganjil, contoh badak. 16. Ordo Artodita, hewan herbivora berjari genap, contoh kerbau. Persebaran dan sejarah perkembangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup antara lain pergeseran benua, lingkungan hidup atau habitat, letak geografis lintang dan iklim. Persebaran tumbuhan menyebabkan terjadinya vegetasi yang disebut vegetasi primer, sekunder, dan klimaks. Persebaran hewan berdasarkan letak geografis dan terbagi menjadi 6 wilayah, yaitu Palearktik terdiri dari Eropa dan sebagian besar Asia. Nearktik terdiri dari Amerika Utara dan sekitarnya. Di sini merupakan asal-usul mamalia berplasenta. 3. Neotropik terdiri dari Amerika bagian selatan. 4. Etiopian terdiri dari seluruh bagian Afrika. Oriental terdiri dari sebagian Asia, termasuk diantaranya adalah India, Thailand, Filipina, Indonesia bagian barat. Australian terdiri dari Australia dan Indonesia bagian timur. Persebaran hewan di Indonesia dinyatakan dengan garis maya yang disebut garis Wallace. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.